单阴邪魔，镜之命。这其中一定有什么古怪，也不可能在我的10万年魂技下毫发无伤。海头骨第4技能，乾坤破魔。石像果然是假的，而他们的魂力皆来自……Hello guys, balik lagi sama gue Frank. Gimana kabarnya? Piye kabare kumaha damang? Yang pastinya kalian semua baik-baik aja ya kan? Oke lah, di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Sholen episode 235. Jadi gimana yang udah nonton Donghuanya secara langsung? Alur ceritanya sama kan kayak bocoran yang Mimin kasih 1 minggu yang lalu? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke lah, di episode sebelumnya, menyadari jika pasukannya sudah berada dalam posisi menguntungkan. Terlebih lagi dengan adanya Jenderal Gelong dan gurunya yang mengatur strategi, Tang San semakin berniat untuk membunuh Bibi Dong untuk menyelesaikan dendam lamanya. Bahkan dia tidak memperdulikan resiko yang mengancamnya di dalam benteng. Namun siapa sangka, ketika Bibi Dong terdesak oleh serangan bertubi-tubi Tang San, dia secara mengejutkan menggunakan kemampuan Half Moon untuk mengendalikan patung di benteng Jiling dan mengepung Tang San. Sementara itu, ketika Dai Mubai dan rekan-rekannya bergegas untuk menghabisi Hulaina dan Xiu yang sudah tidak berdaya, secara mengejutkan Legiun Malaikat yang selama ini ditakutkan oleh Grandmaster akhirnya menunjukkan diri. Oke lah, sebelum lanjut ke alur cerita episode 235-nya, jangan lupa subscribe ya. Nyalain juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean video-video terbarunya. Cari posisi rebahan yang paling nyaman, simetriskan pandangan kalian, and enjoy your time. Menyadari keadaan pasukan Tiandou di benteng Jiling masih belum menemukan kejelasan, baik Chen Xin dan Gurong berniat untuk segera menyelesaikan pertarungan mereka, sehingga bisa membantu pasukan Tiandou menerobos benteng Jiling. 得尽快结束这边的战斗。第7魂技，武魂真身。 Meskipun Dolo Macan Tutul Iblis telah menggunakan teknik roh ke-9 bayangan kehampaan untuk bisa lolos dari serangan Senshin, namun sayang, menyadari jika dia tidak memiliki kesempatan menang tapi masih saja mencoba melawan Senshin. Terlebih lagi, kemampuan areanya ini sangat berbahaya bagi pasukan kavaleri. Senshin akhirnya tidak segan-segan menggunakan teknik ke-8 untuk segera mencabut nyawa Dolo Macan Iblis. 第8魂技，暗影遁袭，七杀惊雷起。Sedangkan Dolo Gurong juga tidak mau ketinggalan. Dengan menggunakan kombinasi teknik ke-7 dan ke-9-nya, dia secara bertubi-tubi menyerang Dolo Ikan Darat untuk membalaskan dendam kematian 2000 murid Sekte Pagoda.
Di sisi lain, semenjak kedatangan pasukan malaikat di benteng Jeling, baik 6 anggota Moses Rex dan pasukan kavaleri terlihat berhasil ditekan habis-habisan. Bahkan sebagian pasukan Tiandou berhasil dipukul mundur, sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pihak kerajaan Tiandou. Terlebih lagi, pasukan malaikat terlihat menyerang secara membabi buta, bahkan tidak membedakan teman dan musuh, serta berniat menghancurkan akses jembatan menuju benteng Jeling.天使军团太难缠了，连一丝喘息的机会都没有。白虎破壁伤。一墙胜物，一墙。帝国这是要干什么？这帮人敌我不分的吗？快撤退！第六魂技，天启风炮。Meskipun rekan-rekan Tangsan memiliki level yang tidak rendah dan terlihat berhasil menjatuhkan pasukan malaikat satu per satu, namun dikarenakan mereka kalah jumlah serta adanya senjata benteng yang tersisa, hal itu masihlah membuat mereka benar-benar kesulitan. Jelas saja mengetahui kehebatan pasukan malaikat yang melebihi kekuatan dari 7 sekte teratas, membuat Gelong dan Kaisar Xiu Beng sedikit terkejut. Terlebih lagi mereka memiliki pemimpin yang cukup hebat. Selain menyulitkan pasukan utama mendekati benteng dan memisahkan mereka dari pasukan bala bantuan, pasukan malaikat juga berhasil menghancurkan senjata penghancur benteng pihak Tiandou. Master beranggapan, jika hal tersebut terus berlanjut dan tidak segera menghentikan pergerakan pasukan malaikat, hal tersebut akan berdampak buruk. Selain menimbulkan kerugian pasukan utama, para muridnya yang berada di dalam benteng juga pasti akan dalam posisi yang berbahaya. Namun untungnya setelah mereka mendapatkan laporan dari Yu Tianxing mengenai rencana Kekaisaran Wuhun yang ingin mengutus pasukan malaikat, pihak Tiandou juga telah menyiapkan strategi untuk melawannya. Dengan cepat, Master memerintahkan pasukan Tang maju ke garis depan dengan menggunakan sosis terbang Oscar dan menyerang pasukan malaikat dengan serangan kelompok menggunakan panah Zuge. 这种情况下起飞十分不易啊！只要唐家军在空中组成反攻阵型，就可以对天使军团发动击。 Di sisi lain, demi menghadapi kepungan pasukan musuh, Xiao Wu segera menggunakan teknik ketujuhnya untuk mengacaukan formasi.
Sedangkan rekan-rekannya memanfaatkan hal tersebut untuk menyerang balik.动手！为大家抵挡住这轮攻击，求保神光护体！天使光炮！五流星雨，凤凰流星雨。 Sementara itu, Tang San terlihat masih disibukkan oleh beberapa patung yang menyerangnya. Bahkan ketika Tang San menggunakan teknik 8 cermin orka, hal itu masih saja belum bisa menjatuhkan patung-patung tersebut. Menyadari jika semua serangan yang dia lepaskan tidak berefek sedikit pun, Tang San akhirnya menggunakan kombinasi teknik roh keempat dan tulang roh kebijaksanaan untuk memastikannya. Dan benar saja, seluruh patung yang dia hadapi ternyata adalah sebuah ilusi. Sehingga dia dengan cepat menyerang titik vital salah satu patung yang mengendalikan ilusi tersebut. "这其中一定有什么古怪。 不可能在我的10万年魂技下毫发寒海头骨第4技能乾坤破魔，石像果然是假的，而他们的魂力皆来自……Menyadari jika pasukan Tang dalam posisi yang tidak menguntungkan, Tetua New Gao segera meminta pasukannya untuk membentuk pertahanan tipe area untuk melindungi pasukan Tang melawan pasukan malaikat. Dikarenakan sekte pertahanan memiliki pertahanan nomor 1 di dunia, memblokir serangan pasukan malaikat bukanlah hal yang sulit. Meskipun pasukan malaikat memiliki kekuatan roh di atas level Sagi yang tidak mungkin ditembus oleh senjata Zuge. Namun, Tang San telah menyempurnakan senjata tersebut yang dia isikan dengan energi listrik, sehingga bisa digunakan pasukan Tang untuk menyerang tanpa menyentuh. 就能为唐家军撑起一片没有阻碍的日子。 Nah, itulah alur cerita Donghua Sholen episode 235-nya. Jadi gimana menurut kalian? Sesuai nggak alur ceritanya kayak bocoran yang Mimin berikan 1 minggu yang lalu? Ayo tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke lah, makasih yang udah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Nyalain juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean video-video terbarunya. Di sini Frank pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, and bye-bye.